Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini, Ibu akan menjelaskan tentang analisis transaksi. Untuk mempelajari analisis transaksi, kalian jangan lupa untuk mengingat kembali bahwa dalam akuntansi itu ada 5 akun. Yang pertama, akun harta, yang kedua, akun hutang, yang ketiga, akun modal, yang keempat, akun pendapatan, dan yang kelima, akun beban. Ya, betul. Nah, dalam sebuah aksi pasti akan timbul sebuah reaksi. Begitu pula dalam sebuah transaksi. Contoh kasusnya, jika kita membeli sebuah pensil, maka pensil yang akan kita miliki akan bertambah. Namun, uang yang kita miliki akan berkurang. Untuk memahami analisis transaksi, perhatikan penjelasan Ibu selanjutnya. Yang pertama, analisis transaksi yang akan mempengaruhi akun harta. Yang pertama, contohnya pembelian aktiva atau harta secara tunai. Ada contoh kasus, suatu perusahaan membeli sebuah kendaraan seharga 100 juta rupiah secara tunai. Lalu bagaimana analisis transaksinya? Pertama, kendaraan bertambah sebesar 100 juta rupiah. Mengapa? Karena perusahaan telah membeli sebuah kendaraan seharga 100 juta rupiah. Kemudian, uang kas berkurang. Kenapa? Karena perusahaan membeli sebuah kendaraan secara tunai. Maka, uang kas yang dimiliki oleh perusahaan akan berkurang sebesar 100 juta karena digunakan untuk membeli kendaraan. Analisis transaksi yang akan mempengaruhi harta selanjutnya adalah pembelian aktiva atau harta secara kredit atau secara ngutang. Contoh kasusnya, suatu perusahaan membeli mesin fotokopi seharga 50 juta rupiah secara kredit. Maka analisis transaksinya adalah yang pertama, peralatan perusahaan akan bertambah sebesar 50 juta rupiah. Mengapa? Karena perusahaan telah membeli mesin fotokopi sebesar 50 juta rupiah. Kemudian, hutang perusahaan akan bertambah sebesar 50 juta rupiah. Kenapa? Karena perusahaan membeli mesin fotokopinya secara kredit. Sampai sini paham? Yang ketiga, transaksi yang akan mempengaruhi harta adalah penjualan aktiva atau harta secara tunai. Contoh kasusnya adalah suatu perusahaan menjual kendaraan seharga 80 juta rupiah secara tunai. Maka transaksi tersebut akan berdampak pada 1. Kendaraan perusahaan akan berkurang senilai 80 juta. Kenapa kendaraannya berkurang? Karena perusahaan menjual kendaraannya. Nah, kemudian kas perusahaan akan bertambah. Kenapa akan bertambah? Karena perusahaan menjual kendaraannya secara tunai. Maka perusahaan akan mendapatkan uang dari hasil penjualan kendaraannya sebesar 80 juta rupiah. Transaksi yang akan mempengaruhi harta selanjutnya adalah penjualan aktiva atau harta secara kredit. Contoh kasusnya, suatu perusahaan minuman menjual kendaraan seharga 150 juta rupiah secara kredit. Maka transaksi tersebut akan berdampak pada yang pertama, kendaraan perusahaan akan berkurang sebesar 150 juta rupiah. Kenapa? Karena perusahaan menjual kendaraannya, maka kendaraan perusahaan tersebut akan berkurang. Kemudian, transaksi tersebut akan berpengaruh juga pada piutang perusahaan akan bertambah sebesar 150 juta rupiah. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena perusahaan menjual kendaraannya secara kredit. Maka, piutang perusahaan akan bertambah sebesar 150 juta rupiah. Kalian tentu masih ingat kan apa itu piutang? Piutang adalah hutang atau pinjaman yang dilakukan oleh orang lain kepada kita. Nah, diingat-ingat kembali ya. Kemudian ada transaksi yang akan mempengaruhi utang, seperti pembelian aktiva atau harta secara kredit. Contoh kasusnya,
Suatu perusahaan membeli sebuah mesin secara kredit seharga 200 juta rupiah. Maka transaksi tersebut akan mempengaruhi yang pertama, peralatan perusahaan akan bertambah sebesar 200 juta rupiah. Kenapa? Karena perusahaan membeli sebuah mesin secara kredit. Maka peralatan perusahaan tersebut akan bertambah sebesar 200 juta rupiah. Kemudian transaksi tersebut akan mempengaruhi juga utang perusahaan, yaitu utang akan bertambah sebesar 200 juta rupiah. Kenapa? Karena perusahaan membeli mesin secara kredit. Maka utang yang dimiliki perusahaan pun akan bertambah sebesar 200 juta rupiah. Selanjutnya, transaksi yang akan mempengaruhi utang adalah pembayaran utang. Contoh kasusnya, suatu perusahaan membayar utang sebesar 50 juta rupiah. Maka transaksi tersebut akan mempengaruhi utang berkurang sebesar 50 juta rupiah. Mengapa? Karena perusahaan membayar hutangnya sebesar 50 juta rupiah, maka utang yang dimiliki perusahaan akan berkurang karena telah dibayar. Nah, kemudian kas perusahaan akan berkurang. Kas berkurang sebesar 50 juta rupiah. Kenapa? Karena perusahaan melakukan pembayaran hutang, maka uang kas yang dimiliki perusahaan berkurang karena digunakan untuk membayar hutang. Seperti itu. Kemudian, transaksi yang akan mempengaruhi modal adalah penambahan investasi pemilik. Contoh kasusnya, Mr. X melakukan penyetoran uang sebesar 50 juta rupiah ke kas perusahaan sebagai tambahan modal. Maka, transaksi tersebut akan mempengaruhi yang pertama, modal Mr. X di perusahaan akan bertambah sebesar 50 juta rupiah. Kenapa? Karena Mr. X menyetorkan uang untuk dijadikan modal pada perusahaannya. Maka modal Mr. X di perusahaan tersebut akan bertambah sebanyak 50 juta rupiah. Kemudian, kas perusahaan akan bertambah sebesar 50 juta rupiah. Kenapa? Karena Mr. X tadi menyetorkan uang ke perusahaan untuk dijadikan modal. Maka kas perusahaan akan bertambah atau uang tunai perusahaan akan bertambah sebanyak 50 juta rupiah. Kemudian, transaksi yang akan mempengaruhi modal selanjutnya adalah pengambilan uang perusahaan oleh pemilik atau biasa disebut dengan prive. Contoh kasusnya adalah Mr. X melakukan pengambilan uang perusahaan untuk keperluan pribadi sebesar 50 juta rupiah. Maka analisis transaksinya adalah sebagai berikut. Prive Mr. X bertambah sebesar 50 juta rupiah. Mengapa? Karena Mr. X mengambil uang perusahaan sebesar 50 juta rupiah. Maka pengambilan uang perusahaan oleh Mr. X pada perusahaan tersebut bertambah sebanyak 50 juta rupiah. Kemudian, uang kas perusahaan akan berkurang sebanyak 50 juta rupiah. Mengapa? Karena Mr. X mengambil uang perusahaan sebanyak 50 juta rupiah, maka uang kas perusahaan akan berkurang. Transaksi selanjutnya yang bisa mempengaruhi pendapatan adalah penerimaan pendapatan. Contoh kasusnya, perusahaan menerima pembayaran untuk jasa perbaikan televisi sebesar Rp300.000 secara tunai. Maka, transaksi tersebut akan mempengaruhi pendapatan bertambah sebesar Rp300.000. Kenapa? Karena perusahaan telah memperbaiki televisi seorang pelanggan, maka perusahaan menerima pembayarannya atau pendapatannya atas perbaikan televisi pelanggan sebesar Rp300.000. Maka pendapatan perusahaan bertambah sebesar Rp300.000. Kemudian, uang kas perusahaan bertambah sebesar Rp300.000. Kenapa? Karena perusahaan menerima pembayaran
secara tunai. Kalau ada kata tunai, berarti kan secara langsung menggunakan uang cash. Maka uang kas perusahaan akan bertambah sebesar Rp300.000. Selanjutnya ada transaksi yang akan mempengaruhi beban. Apa itu beban? Beban adalah biaya yang dihabiskan atau digunakan oleh perusahaan untuk menjalankan usaha. Contoh, jika perusahaan menggunakan karyawan atau tenaga kerja, maka ada kewajiban perusahaan untuk membayar upah karyawan. Nah, upah karyawan itu disebut dengan beban gaji. Jika perusahaan menggunakan kios atau rumah atau kantor, maka akan ada kewajiban untuk perusahaan membayar sewa kios, kantor, atau rumah. Nah, biaya kios, rumah, atau kantor itu disebut dengan beban sewa. Jika perusahaan menggunakan listrik dalam produksinya, maka ada kewajiban perusahaan untuk membayar biaya listrik. Nah, maka dalam akuntansi disebut dengan beban listrik. Seperti itu, paham ya? Kemudian ada contoh kasus transaksi yang akan mempengaruhi beban. Contohnya, perusahaan membayar upah karyawan sebesar Rp250.000. Transaksi tersebut akan mempengaruhi yang pertama, beban gaji bertambah sebesar Rp250.000. Kenapa? Karena perusahaan telah menggunakan karyawan. Nah, maka akan muncul kewajiban perusahaan untuk membayar upah karyawan. Nah, upah karyawan ini disebut dengan beban gaji. Maka beban gaji perusahaan bertambah sebesar Rp250.000. Kemudian, uang kas perusahaan akan berkurang sebesar Rp250.000. Kenapa uang kasnya berkurang? Karena digunakan untuk membayar upah karyawan sebesar Rp250.000. Pembahasan untuk hari ini cukup sampai di sini. Jika ada hal yang kurang